Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bapak Ibu Guru Al-Quran yang saya muliakan. Para pewaris Nabi. Yuk kita sama-sama luangkan sedikit waktu, kita akan merenung bareng-bareng tentang sebuah jalan yang sangat agung, yaitu adab dan keluhuran seorang pendidik. Nah, kita mulai dari sini ya. Sebuah kutipan yang, Masya Allah, dalam banget. Gerak-gerik seorang guru lebih diperhatikan daripada orang awam. Ini tuh pengingat buat kita semua. Kalau menjadi seorang guru, apalagi guru ilmu agama, itu artinya kita memikul sebuah tanggung jawab yang, ya ampun, luar biasa besar, baik di hadapan Allah maupun di mata masyarakat kan? Dan asal tahu saja, hikmah yang akan kita gali bareng-bareng ini bukan sembarangan loh. Ini akarnya dalam sekali. Dari tradisi keilmuan Islam yang agung. Tepatnya dari mukodimah kitab klasik karya salah satu ulama besar kita, Imam An-Nawawi. Oke baiklah, sekarang mari kita coba selami apa sih inti dari adab seorang guru itu? Ternyata, ya, semua itu nggak dimulai dari perbuatan luar, tapi justru dari apa yang ada di dalam hati kita. Nah, ini dia adab yang pertama dan paling fundamental. Ikhlas. Artinya melakukan segalanya itu murni, pure karena Allah. Jadi prinsip paling dasarnya adalah memasrahkan semua urusan kita itu hanya kepada Allah. Hati seorang guru tuh harus bersih, nggak boleh tuh ngandelin atau nyari-nyari pujian dari manusia. Harapannya cuma satu, ridanya Sang Pencipta. Sekarang, dari hati yang lurus tadi, gimana sih cerminannya dalam tindakan kita sehari-hari? Mari kita lihat bagaimana keadaan batin yang ikhlas ini kemudian betul-betul menjaga kesucian ilmu itu sendiri. Ini nih tugas yang super penting. Seorang guru itu pantang, bahkan bisa dibilang haram hukumnya merendahkan ilmu yang dibawanya. Bahkan saat ngajar orang yang punya kedudukan tinggi sekalipun. Jadi harus banget dihindari itu situasi-situasi di mana ilmu bisa dianggap enteng. Contohnya, ya jangan sampai kita bawa ilmu ke tempat-tempat maksiat atau bahkan ke kantor pejabat kalau di sana ilmu itu justru bisa jadi kehilangan kemuliaannya. Nah, coba lihat perbandingan ini. Ini gamblang banget nunjukin betapa beratnya tanggung jawab seorang guru. Di satu sisi, perilaku yang benar itu menjunjung tinggi kehormatan ilmu. Tapi di sisi lain, kalau sampai seorang guru tergelincir, wah, yang tercoreng itu bukan cuma nama pribadinya, tapi juga citra agama yang ia bawa. Berat sekali ya. Dan ada sebuah kaidah yang jujur bikin kita merinding dan merenung dalam-dalam. Ketika orang berilmu berbuat dosa, dosanya lebih besar daripada dosa orang awam. Kenapa? Karena beban dan pertanggungjawaban di hadapan Allah itu jadi jauh lebih berat bagi mereka yang sudah dianugerahi cahaya ilmu. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Ini agak sensitif, tapi sangat-sangat krusial untuk dibahas. Mari kita jelajahi panduan klasik dari para ulama tentang gimana sih seharusnya hubungan seorang guru dengan para penguasa atau orang-orang yang punya kekuasaan. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih seorang alim, seorang yang berilmu, itu harus menjaga jarak yang terhormat dari penguasa? Nah, pertanyaan ini relevan banget dulu sampai sekarang. Jawabannya ternyata terletak pada sebuah konsep yang penting sekali untuk menjaga umat, yaitu mencegah terjadinya fitnah. Apa itu fitnah? Ya, kebingungan dan kekacauan di tengah masyarakat. Gimana sih prosesnya kok bisa jadi fitnah? Mari kita urutkan ya. Pertama, bayangin ada seorang ulama yang kelihatan terlalu dekat, terlalu akrab sama penguasa. Nah, kedua, masyarakat umum yang melihat ini bisa jadi salah tangkap. Mereka bisa mikir, oh, kalau ulamanya aja dekat berarti semua tindakan penguasa itu pasti benar dong. Dan akhirnya, yang ketiga, batas antara mana yang benar dan mana yang salah jadi kabur buat umat. Bahaya kan? Tapi penting banget nih untuk kita pahami. Menjaga jarak ini bukan berarti kita jadi apatis atau nggak peduli sama sekali. Bukan itu. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk mempertahankan posisi ilmu yang terhormat dan netral di atas segala hiruk-pikuk politik. Tujuannya apa? Supaya nasihat yang diberikan itu tetap murni, nggak ada kepentingan. Nah, ini bagian yang menurut saya pribadi benar-benar menarik. Gimana sih martabat ilmu ini juga dijaga dalam proses belajar mengajarnya itu sendiri, dalam prakteknya gitu. Ilmu itu dicari, bukan mencari. Wah, ini pepatah yang agung banget dan maknanya dalam sekali. Maksudnya apa? Maksudnya, untuk benar-benar menghargai ilmu, ya seorang murid itu harus mau berupaya, berkorban waktu, tenaga, bahkan mungkin biaya untuk mendatangi sumber ilmu tersebut.
Jadi, seorang murid nggak peduli deh jabatannya apa, entah dia pejabat, pengusaha kaya, dialah yang harus datang ke rumah gurunya atau ke majelis ilmunya. Ini memperkuat gagasan bahwa ilmu itu dimuliakan ketika si pencari ilmu ini mau merendahkan hatinya di hadapan ilmu dan juga di hadapan pembawanya. Jadi bukan guru yang diundang mendatangi murid, tapi muridlah yang seharusnya mendatangi guru. Dan ini ada tradisi yang indah sekali ya. Para santri yang berkumpul untuk belajar, di mana? Di teras rumah kiainya. Ini gambaran nyata yang masih sering kita lihat di pondok-pondok salaf kan? Suasana kayak gini tuh menciptakan atmosfer yang penuh hormat, penuh keberkahan. Di mana ilmu itu benar-benar terasa dihargai dan dimuliakan. Jadi, setelah kita bahas semua tadi, poin krusialnya adalah bagaimana semua prinsip ini, mulai dari ikhlas, menjaga martabat ilmu, sampai cara belajar, itu menyatu dan akhirnya membentuk sebuah dampak, sebuah warisan abadi dari seorang guru. Tentu saja, ajaran yang luhur ini nggak kaku-kaku amat. Ada pengecualiannya. Para ulama menjelaskan ada kondisi darurat. Seorang guru itu boleh sedikit melonggarkan kaidah ini, misalnya mendatangi seorang pejabat. Tapi ada syaratnya, jika ia melihat ada kemaslahatan yang jelas-jelas jauh lebih besar untuk umat yang bisa dicapai, dan pertimbangannya itu benar-benar kuat dan tulus lillahi ta'ala. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk bertanya pada diri kita masing-masing, terutama bagi kita yang mengajar. Sebagai seorang guru, warisan ilmu dan karakter seperti apa sih yang sebetulnya ingin kita tinggalkan? Nanti di akhir perjalanan kita, jejak apa yang ingin kita torehkan di hati para murid dan yang terpenting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak sudah menyimak renungan kita kali ini. Semoga Allah senantiasa membimbing setiap langkah kita dalam menjalankan amanah yang suci ini ya. Sekali lagi, semua hikmah yang kita bahas ini bersumber dari Muqaddimah Kitab Majmu', karya Imam An-Nawawi, sebagaimana dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Khoirul Onzikin Manafsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.